Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnani, NIM A1A2210045 kelas B, Prodi S1 Kebidanan Ahli Jenjang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa korupsi dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan yang menjadi rendah, dan kualitas bangunan yang menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan yang tidak dapat tertangani. Kejahatan luar biasa ini tidak hanya berdampak bagi kehidupan manusia, namun juga bisa dibilang berbagai bidang seperti sosial dan budaya, ekonomi, ekologi, hingga politik. Oleh karena itu, KPK membangun strategi pemberantasan korupsi dengan 3 pendekatan. Adapun pendekatannya yang pertama yaitu pendekatan pendidikan masyarakat dengan memberikan wawasan dan kesadaran kepada berbagai pihak, baik rakyat, penyelenggara negara maupun swasta, supaya tidak ingin melakukan korupsi lagi. Yang kedua, pendekatan pencegahan yang dilakukan karena kejahatan muncul didorong oleh sistem yang buruk, sistem yang lemah, dan sistem yang gagal. Dalam melakukan pencegahan, KPK berkoordinasi dengan berbagai pihak supaya tidak ada peluang untuk korupsi lagi. Salah satunya adalah dengan membuat kajian dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem. Yang ketiga, yaitu pendekatan penindakan yang dilakukan untuk menanamkan rasa takut untuk melakukan korupsi dan menimbulkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi lagi. Adapun aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpanan lainnya yang makin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga harus diberantas guna dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan atau administrasinya. Balas jasa yang diberikan oleh pejabat, disadari atau tidak, adalah kelonggaran aturan yang semestinya diterapkan secara ketat. Kompromi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan jabatan tertentu dalam jajaran birokrasi di Indonesia inilah yang dirasakan sudah sangat mengkhawatirkan. Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan yang luar biasa. Adapun 4 sifat dan karakteristik kejahatan korupsi. Yang pertama yaitu korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya.
Yang ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Yang keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.